kanker, kena jantung, kena macam-macam itu, gagal ginjal dan seterusnya. Itu sebabnya adalah awalnya ternyata banyak yang karena ain. Itu pandangan mata yang tercela. Itu siapa yang pandangan matanya tercela? Itu yang paling banyak adalah orang yang suka iri dan dengki. Orang yang punya iri dan dengki itu matanya bisa menghabisi orang lain tanpa dia sadari itu. Teman saya itu ngecat rumah mertuanya pakai andang itu waktu mau lebaran. Jalan seorang perempuan tua di kampung itu terkenal suka dengki, tidak pernah sholat, cuma ngomong, mas aja mundur-mundur enggak tiba, cuma ngomong gitu. Teman saya itu, dia ibu ini baru berapa langkah, teman saya jatuh kepalanya duluan itu, remuk otaknya sampai tengkorak atasnya harus diambil itu. Jadi kalau ada orang yang kalau ngomong kejadian, maka itu bukan kelebihan, itu cacat itu. Orang itu berbahaya. Saya sering sekali ngadepi orang yang kayak gitu, orang yang dengki itu. Ketika saya ruqyah, Anda kena ain, Ustaz saya ini suka iri dengki, saya ini cuma batin, kok wiswi ya dengar omahku ndak ada kecelakaan. Cuma 1 jam setelah batin kayak gitu itu ada kecelakaan di depan rumahnya itu. Dia di hari lain batin lagi, saudaraku kok sehat semua ya, kok dengarin tidak ada berita yang sakit. Ditelepon 2-3 jam kemudian saudaranya yang di luar kota masuk rumah sakit itu. Dan saya sering ketemu sama orang yang kayak gitu itu. Saya bilang, mulai hari ini tidak boleh batin yang jelek. Itu istighfar kalau mulai ada pikiran-pikiran yang jelek kayak gitu. Dalam hukum Islam, orang yang punya ain itu harusnya dipenjarakan dengan dicukupi seluruh hidupnya, dijauhkan dari manusia itu. Dan ini yang sangat berbahaya sekali kalau kemudian orang itu terkena ain, bisa jadi penyakit betulan gitu. Ini yang Masya Allah. Jadi di Saudi itu ada seorang yang akad nikah paginya, seorang laki-laki akad nikah. Kemudian hadirin nyalami dia, salah satunya sahabatnya nyalami sambil ngomong, selamat ya, kamu yang menang. Ternyata anak laki-laki itu menginginkan perempuan yang sama, tapi dinikahi sama sahabatnya. Ketika ngomong selamat ya kamu yang menang itu dia ada rasa iri di hatinya. Paginya akad nikah, sorenya cerai. Subhanallah. Ini adalah hal yang harus dipahami tentang ain itu. Kemudian yang kedua yang paling banyak untuk menghabisi itu adalah orang yang yang suka memuji, ya, yang suka memuji. Nah ini bahaya ini, orang suka memuji itu. Makanya kita walaupun ngundang anak kita pun ada adabnya di dalam Al-Quran. Nah ini, jadi kalau kita memuji dan tidak mengucap Masya Allah, maka yang kita puji itu bisa sakit, bahkan bisa meninggal. Padahal kita suka banget untuk dipuji. Imam Syafi'i itu sampai berkata, janganlah kamu memujiku karena itu bisa membunuhku. Itu. Imam Syafi'i itu sangat paham masalah ruqyah, sangat paham masalah ain. Karena murid beliau Ibnu Hajar Asqalani itu adalah seorang peruqyah juga. Dan ini masalahnya, kita sering memuji. Di Saudi ada bapak-bapak ngundang anaknya, anak perempuannya masih remaja, anakku kamu kok cantik banget sih, siapa nanti laki-laki yang beruntung bisa menikahi dirimu. Dan mengucap Masya Allah. Sang anak masuk ke kamar, meninggal di kamar itu. Jadi kalau ngundang anak kita harus seperti itu. Rasulullah, ciri anak balita itu harus gemuk, bukan obesitas loh ya, gemuk. Kalau anak itu kurus dia kena ain, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita punya anak-anak di bawah umur 5 tahun kok kurus, itu berarti dia kena ain itu.
kena mata orang itu. Apakah ada yang dengki sama anak kita? Enggak, yang gemes banyak. Lucunya ya hari iki yo. Oh, dan seterusnya. Lupa enggak mengucap Masya Allah. Itu. Dan ini bahayanya. Ke saya seorang takmir masjid hampir enggak bisa jalan. Stroke sudah. Subhanallah, untungnya dia masih awal-awal ketika diruqyah. Kalau enggak dia bisa jadi stroke betulan. Kemudian akhirnya saya ruqyah untuk ain, alhamdulillah pulangnya bisa lari dia. Gitu. Bukan karena saya, tapi kalau obatnya tepat ya insya Allah nyampe. Bismillah. Akhirnya dia cerita, saya tuh sering dipuji sama tetangga, saya punya anak kok soleh-soleh, penghafal Quran dan seterusnya. Bapaknya sering dipuji, langsung tidak bisa jalan itu. Makanya pujian itu harus hati-hati. Orang sekarang ini maaf, banyak yang gila dipuji malah. Dan itu masalah buat dia itu. Gitu. Apalagi kalau orang yang memuji itu punya sifat penjilat, lebih ngeri lagi itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini yang harus kita khawatiri itu. Ada seorang pemuda keluar masuk rumah sakit. Kemudian saya tanya, sebelum Anda sakit adakah yang memuji atau memaki Anda? Saya ini pegawai teladan Pak, saya itu sering dipuji sama bos saya. Terakhir saya dipanggil ke ruangannya dipuji-puji, karena usahamu sekarang penghasilan perusahaan itu meningkat dan seterusnya, dipuji-puji. Begitu keluar dari ruangan bosnya, persis di pintu ruangan bosnya itu ambruk masuk rumah sakit itu. Subhanallah. Makanya kata Imam Syafi'i, janganlah kau memujiku karena itu bisa membunuhku itu. Kecuali kalau mengucap Masya Allah itu. Nah, teman saya itu masih keturunan suku Shibam di Surabaya itu. Itu ada Mercy temennya masih baru. Dipuji sama dia, cek mengkilate yo, mobilmu jatuh ke api langsung rontok itu catnya itu. Langsung cat no Mercyku tuh, kata dia, ngamuk-ngamuk yang punya itu. Subhanallah ya. Nah ini yang harus kita sadari, bahwa ternyata kita ini harus khawatir dengan hal yang seperti itu. Kalau saya ceritakan masih banyak lagi itu, dan banyak orang yang saya ruqyah sampai meninggal karena sudah kadung berat itu. Ada seorang pegawai bengkel besar di Malang, tiba-tiba tidak bisa kencing 2 minggu, tidak bisa berdiri selama 2 minggu. Jadi dia hanya di tempat tidur dok. Akhirnya kemudian saya datang ke rumahnya, saya tanya, siapa orang terakhir yang Anda temui sebelum sakit? Ini bukan sihir tidak bisa bikin kayak gini. Siapa orang terakhir yang Anda temui? Diingat-ingat, kakaknya bos saya Pak. Terus saya salaman sama dia, pulang naik motor ngelayang rasanya, masih untung nyampe rumah. Setelah itu tidak bisa bangun sama sekali. Akhirnya saya bilang, Anda kena ain. Kenapa? Karena saya pernah meruqyah ibu kandung bosnya. Sang ibu kandungnya di depan anak-anaknya cerita bahwa pernah diracun oleh anak kandungnya sendiri, kakaknya bosnya itu yang salaman sama pegawai itu, supaya segera meninggal, supaya warisannya segera jatuh ke dia. Kalau sama ibu kandungnya saja dia iri, apalagi dengan orang lain. Saya ruqyah pegawai ini, alhamdulillah malam itu disembuhkan sama Allah. Besok paginya sudah berangkat kerja lagi. Tiap hari ketemu lagi sama kakaknya bosnya itu. Sebulan kemudian pegawai ini meninggal. Itu kejinya ain itu. Jadi subhanallah, maka kita tidak boleh sedikit pun punya rasa iri dan dengki itu. Iri dengki itu dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Iblis diusir dari surga karena iri kepada Adam. Qabil membunuh Habil juga karena iri. Kalau dalam syariatnya Nabi Adam, tidak boleh menikahi orang yang iri dengki, itu tidak boleh. Nabi Adam itu punya putra, Rasulullah menyebutnya Nabi Syits.
itu saudara kandungnya Qabil. Itu Nabi Adam pesen, Syed, bawa semua anak keturunan ke gunung dan jangan pernah berinteraksi dengan keturunannya Qabil. Qabil itu anak keturunannya iri dengki semua. Jangan pernah berinteraksi sama anak keturunannya Qabil. Jangan pernah kamu besanan sama Qabil, dan seterusnya. Sampai begitu pesannya Nabi Adam kepada putranya itu. Makanya kalau cari pasangan itu jangan hanya dilihat ganteng atau cantiknya, atine piye itu. Gampang kok kita untuk melihat orang itu iri dengki itu. Kita bisa matanya tajam apa enggak itu gampang kok itu. Ditanya saja nama orang yang tidak dia sukai. Ya apa kabar si fulan? Kalau jawabnya saya sudah lama ya tidak ketemu dia, tidak tahu ya. Gitu. Berarti orang itu baik-baik aja insya Allah. Tapi kalau jawabnya wancen orang gak kena itu, wancen semua itu matanya bisa bunuh orang lain itu. Insya Allah ya. Betapa ngerinya kalau bicara tentang ain ini. Ingat, hasud ini bisa menghabisi apapun. Gitu. Kalau di Quran itu sampai kebun pun bisa terbakar. Saya pernah meruqyah orang dari Yaman, dan dia setelah itu cerita, setelah saya kasih tahu kalau dia kena ain, dia cerita bahwa yang dimaksudkan di surat Al-Kahfi 39 ini posisinya di Yaman. Sampai hari ini tanah itu warnanya hitam kelam. Tanah itu warnanya hitam kelam, sampai rumput pun tidak mau tumbuh. Sampai hari kiamat, hanya gara-gara yang punya memuji kebunnya itu dan tidak mengucap Masya Allah itu, hancur lebur, mati total tanah itu. Hitam kelam, sekitarnya subur, situ tidak bisa ditanami. Sampai hari kiamat tidak bisa ditanami itu. Subhanallah. Ayo kita harus betul-betul menjaga hati.